Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa jami'il arwah masyarakat desa Sido Mekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, wa ghairuhum ij'alhum fi qulubihim bi futuhika ya Allah li ma'rifatika lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabil khusus Syekh Ibnu Athaillah wa fuqihi wa usulihi wa masyayikhihi ila wa ahli baitihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram, dumateng para kiai, para asatid wa asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus dumateng akhinal kiram Gus Nur sekeluarga dan para kiai ingkang boten saged kula sebut satu persatu. Wabil khusus Sohibul Qaryah, Bapak Kepala Desa Sido Mekar dan seluruh jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dumateng Bapak Babinsa Babin Kamtibmas ingkang sempat hadir ing wonten mriki majelis, kulluhum rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di malam hari ini kita akan membahas tentang kitab hikam yang dibuat kebanyakan rujukan umat Nahdliyin atau Ahlus Sunnah. Lah kitab hikam niki karanganipun Syekh Ibnu Athaillah yang khusus membahas masalah keadaan hati, bagaimana hati itu bisanya fitrah, dengan fitrah itu ruh akan bisa kembali pada Allah kanthi husnul khotimah. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membuka dalam hikam pasal 46, makalah 46 terkait masalah makom fana. Mengapa kami membuka pasal tersebut? Karena saya sebelumnya sudah dapat paketan disuruh bahas sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani yang masuk di dalam sifat wajibnya Allah. Di situ kan ada sifat nafsiyah, sifat kelawang sulimalih. Di dalam sifat wajibnya Allah 20 itu ada sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah yaitu wujud,
sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Di situ juga ada sifat salbiyah, sifat yang menafikan daripada yang tidak ada sifat pada diri Allah. Kemudian ada sifat ma'ani dan maknawiyah. Lah, kemarin kami dapat paketan Supadoso membahas 7 sifat ma'ani Allah. Tapi sebelum membahas sifat 7 ma'ani Allah, saya balankan, saya rujukkan di dalam hikam, akhirnya bertemulah pasal 46 terkait makom fana. Qala musannifu rahimahullah, kana ono sapa Allahu Gusti Allah. Sebelum makhluk adanya Allah sudah ada. Sebelum adanya makhluk apapun, adanya Allah sudah ada. Tapi sebelum masuk di situ, ada kata kunci terlebih dahulu, Pak. Lewat sifat nafsiyah Allah. Apa? Wujud. Wujud itu jadi sifat wajibnya Allah. Berarti wajib niku tidak boleh tidak. Kebalikan sifat wujud, lawan kata sifat wujud adalah adam, yang artinya tidak wujud. Lah sifat adam itu jadi sifat wajibnya makhluk. Pun niki ningati sampean pun wonten dereng. Kalau sifat wujud itu mung dateng Allah, berarti selain Allah itu tidak punya sifat wujud. Tapi akal bicara, makhluk kok gak wujud sih, nyatane kok wujud. Lah ngeten nggih. Oke. Akhirnya dijawab wujudnya sebab diwujudkan. Akhirnya akal bisa jawab, oh iya. Mengapa di sini ada kalimat kholaqa? Karena untuk mensinkronkan antara kholik dengan makhluk, ben sinkron. Inilah bentuk innalillahi, bentuk innalillahi. Kalau di dalam diri ini sudah merasa wujudnya makhluk sebab diwujudkan, maka diri harus dipaksa untuk tidak mengakui bahwasanya sak temene yang wujud memiliki sifat wujud itu hanyalah Allah. Kita manusia akan bisa menerima, menghadapi dan melakukan proses tahali atau proses fana itu manakala kita mengikuti Kanjeng Rasul, di mana beliau memberikan pengajaran terhadap kita sebagai umatnya, tidak hanya di sistem ajaran syariat saja, kan, tetapi juga masuk di dalam sistem hakikat ma'rifat. Sebab manusia ini tidak hanya terdiri dari jasmani, akan tetapi juga rohani. Rasulullah mendidik kita lewat ajaran syariatnya untuk jasad jasmani ini berlaku ibadatul jawareh dengan benar. Rasulullah mendidik kita sebagai umatnya di jalur hakikat untuk menuju makrifat, itu semata-mata untuk memberikan
pengajaran ruhaniah kita, lebih sering kita sebut hati kita, itu biar beribadah betul-betul juga terhadap Allah dengan benar. Hal ini dituangkan Allah pertama di dalam surat Al-Imran ayat 31, dan juga dituangkan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya yakin apa yang ku sampaikan nanti terkait makalah 46 niki jenengan bisa masuk faham di dalam hati jenengan apabila boten sampeyan tompo kanthi akal. Harus sampai terima dengan hati lewat iman. Baru saged tompo Pak niki. Baru saged paham, baru saged menerima. Tinggal pertanyaannya tadi adalah, apakah di dalam hati sampean ini sudah ada nur cahaya iman bahwasanya yang memiliki wujud itu hanyalah Allah? Dan atau apakah hati panjenengan iki wujud dunia seisinya itu hanyalah wujud bayang-bayang saja? Tatkala manah sampeyan hati sudah ada nur cahaya iman teng mriku, maka kula yakin nanti apa yang disampaikan itu estu saged nerombol menyah terhadap hati kita masing-masing. Masalah mengkitanya jawab sakerso, Pak. Kalau saya sendiri tidak membatasi, bah tutuk jam rolas, bah tutuk subuh, hitung-hitung besok Pak Kades niku mboten ngantor, ngantor Pak Kades nggih. Sami ku lagi ngaten. Tapi nggih tetap kita menghormati teman-teman yang lain, jamaah yang lain ada kesibukan. Akhirnya saya nderek kerso datang panitia mawon pengurus. Bon. Wala syai'a ma'ahu, dan di sisi Allah itu tidak ada siapa-siapa. Di sisi Allah itu sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Wa huwa al-an'an ala ma kana alaihi. Baik sejak dulu sampai sekarang loh Pak, sebetulnya itu di sisi Allah la syai'a ma'ahu, tidak ada. Iki konteks lebet loh ya. Kapan kita mengatakan bahwasanya selain Allah itu tidak ada? Dan kapan kita, masa kapan kita mengatakan bahwasanya selain Allah itu ada? Bapak Ibu, kita akan mengatakan bahwasanya makhluk itu ada sebab diadakan ketika saat di innalillahi. Pun. Sekarang kewajiban jenengan kali kula bagaimana bisa wa inna ilaihi rajiun kembali. Ketika kita masih diajarkan Rasulullah di jalur syariat, iman di dalam hati kita masih mengatakan ada, walaupun adanya makhluk itu diadakan. Tetap masih ada condong iman kalau makhluk itu ada, walaupun adanya itu diadakan. Bapak Ibu, kita manusia itu dibekali Allah yang namanya sifat basariyah, sifat manusiawiyah, yang di dalamnya itu ada nafsu nafsiyah dan amarah yang cenderung mengajak terhadap diri kita. Diri berarti roh loh Pak ya, bukan jasad. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh jasmani, sehingga
Ketika kita belum mengenal, belum melakukan wa inna ilaihi rajiun, masih muter-muter di innalillahi, jangan heran Pak. Kalau ruh kita itu, hati kita itu mengikuti apa yang menjadi tabiat kekarepan nafsu kita. Sehingga Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Wis mesti Pak, kita diajak nafsiyah dan amarah itu untuk kita berarti roh Pak ya, bersukaria, bercinta, mahabbahan terhadap apa yang dibutuhkan jasmani ini, yang kami sebut sebagai hubus syahwah. Dan ini tidak salah Pak, miturut zona innalillahi, miturut zona kita yang masih ada di syariah. Memang seperti itu. Sehingga inilah yang kami maksud, ruh itu dalam cengkeraman hawa nafsu. Ruh itu dalam kunjoronya hawa nafsu, penjaranya hawa nafsu. Sehingga tidak akan pernah mungkin ruh itu bisa memfanakan atas makhluknya, mukawin boten saged. Boten saged. Karena kita masih muter-muter di innalillahi. Masih muter-muter. Kita yang belum nikah mesti didorong kapan nikah. Kita yang sudah nikah mesti didorong kapan dan lekas punya anak. Setelah itu didorong bagaimana kebutuhan keluarga ini tercukupi. Kadang-kadang jalan nggak bener pun ditempuh, yang penting dalam rumah tangga mewah lah kan nggih. Wis. Sing jari nih menggandakan uang lah dan lain sebagainya. Sing ada yang ngingu tuyul. Allah ya Karim. Yang sesuai petunjuk syariat Rasulullah. Di situ ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi nelayan. Udah, ikuti sesuai dengan hukum syariahnya. Udah, sesuai porsi kita. Loh, sepanjang sejarah, kalau kita masih muter di innalillahi, mohon maaf, mohon maaf. Apakah kita itu orang yang mengerti, faham tentang ilmu sholat, ilmu syariah atau tidak ngerti? Sampai umur berapapun kita tetap ketika saat melaksanakan sholat, tetap hati tidak bisa masuk di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim boten saged Pak. Karena apa? Karena belum melakukan perjalanan wa inna ilaihi rajiun. Gini ki cara biyen iku sangkan paraning dumati dereng. Ingat, apakah ajaran hakikat makrifat itu zaman kenabian, zaman Rasulullah itu juga disampaikan? Ini khilaf Pak. Ada yang mengatakan ulama gak pernah. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan pernah tapi gak wani ngomong, gak berani bicara. Padahal data bukti sudah otentik di dalam Al-Quran. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Seorang rasul yang diutus oleh Allah wajib ngemban tauhid tingkat inti nih Mbak. Kita kan dididik
Inna lillahi ada di tauhid pertama, la ilaha illallah huwa anta ana. Aku tidak akan mengutus utusan sebelum awakmu Muhammad, kata Allah, kecuali harus membawa tauhid inti ini. Apa isinya? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Dalam iman saya pribadi, walaupun secara basariyah saya tidak menangi mengikuti zaman kenabian beliau, saya bersumpah atas nama Allah, wallahi, jikalau Rasulullah Muhammad bin Abdillah pada saat itu juga mensosialisasikan, mendidik terhadap umatnya, para sahabat, terkait ajaran dinul haq yang ditauhid la ilaha illa ana. Kalau toh tidak, mengapa harus keluar ayat surat Al-Anbiya 25 ini? Dua surat yang mengajarkan, yang menerangkan tentang masalah tauhid la ilaha illa ana. Pertama ada di surah Al-Anbiya 25, kedua di surat Toha ayat 14. Ini sudah cukup bagi saya untuk meyakini dengan hakul iman bahwasanya Rasulullah pun mengajarkan tentang hal ini. Cuman pertanyaannya, mengapa di tengah masyarakat selama berabad-abad tidak dibuka? Tak gitu Pak ya? Mohon maaf. Tolong jenengan mungkin nek pun proses fana, ya, proses menafikan la ilaha dan mengisbatkan Allah di makrifat mbok menawi apabila jenengan ini dimasukkan Allah di alam lahut terus dipanggih ke Rasulullah, kalau titip sampai takon, ya Rasulullah, apakah jenengan dulu juga menyampaikan tentang ajaran dinul haq di dalam tauhid la ilaha illa ana? Kalau beliau jawabnya tidak, umpama ya, kabari kula saat itu juga saya tidak akan ngaji tentang hal ini. Pun komitmen kula. Dan atau jenengan yang sudah di alam mukasyafah kepanggil Rasulullah, tolong jenengan sing biasane dulinane nggone alam kasyaf niki lho Pak. Jenengan tangklet tanya terhadap beliau. Hanya satu pertanyaannya. Apakah ajaran-ajaran tentang la ilaha illa ana terus la ilaha illa anta sebelumnya ini Rasulullah mengajarkan apa enggak? Kalau beliau menjawab tidak, langsung kula sampean telepon utus sampean WA, kula tutup ngaji kula. Pun menawi ngoten. Niki biasanya beliau-beliau niku sing ahli zuhud, ahli kholwat. Melakukan kholwat iku biasanya rentan Allah memperjalankan ruh jenengan ini masuk di dalam alam lahut, yaitu alam di mana berkumpulnya para kekasih Allah. Coba sampean tangklet ngoten mawon. Nek panjen jawabane ndak, langsung kula sampean WA atau sampean telepon, Gus, Rasulullah boten ngebab kuwi. Langsung kula tutup ngaji kula. Dibangun rutinan nanggone kota pundi boten kula budali. Wis niki taruhan kula. Nek panjen seperti itu. Allah sudah mengatakan tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah juga mengatakan wad'u ila rabbik, lekas beliau winang Allah. Ini bentuk wa inna ilaihi rajiun. Lah pengajaran laku wa inna ilaihi rajiun
ada di tauhid la ilaha illa anta dan ana. Duduk lakunya tahali nuju tajalli, duduk proses menafikan, memfanakan kewujudan kita sebagai makhluk, itu ada di la ilaha illa anta, di titik su'arul basiroh. Ini terus kata pemula nih Pak. Betul apa nggih? Kan niki membawa zikir jahri, niki membawa zikir sirri, niki membawa sirul asror, niki membawa zikir fana udzikri. Saya ulangi lagi, titik penafian la ilaha dan menuju isbat ilallah, titik proses di mana ruh pembersihan dari kotoran hati untuk menuju kefitroan, itu terdapat pada la ilaha illa anta, yang di situ Allah kasih zikir sirul asrar, terdapat pada tahap pertama syu'ar ke ain, pertama kedua. Itu proses penafian untuk bisa menuju fana. Makanya di dalam Hikam pasal 46 ini, wala syai'a ma'ahu, di sisi Allah itu tidak ada siapa-siapa, baik mulai zaman azali sampai zaman sekarang. Hukum yang seperti ini itu berlaku pada siapa? Itulah golongan-golongan ahli syuhud yang sudah melakukan perjalanan nafi isbat dan atau tahali ke tajali, atau pembersihan kotoran hati dari al-aghyar menuju kefitrohan. Ini dijawab di dalam surat Al-Imran ayat 31 tadi. Bila mana, andai kata dirimu ingin dijadikan Allah sebagai kekasihnya, ikuti Muhammad. Ikuti Muhammad. Mengikuti yang bagaimana? Jangan di jalur innalillahi aja, harus wa inna ilaihi roji'un. Kata Rasul, matilah kau sebelum kau mati. Lakukanlah kematian sebelum kau mati. Iki bahasane Romo guru sepuh biyen ngoten, Pak. Nggih mboten mudeng. Wis ger jong le lakonono mati sadurunge mati. Mboten diterangake detail, mboten Pak, ya kebingungan kita. Inilah yang namanya wa inna ilaihi roji'un. Nafikanlah keakuanmu, nafikanlah kewujudanmu sebelum jasadmu nanti mati. Ngoten lho karepe asline. Oh nggih, matur suwun, Pak. Adanya Allah mulai zaman dulu sampai sekarang, zaman kala semono sampai detik iki, wala syai'a ma'ahu, di sisinya tidak ada. Di sisi beliau itu tidak ada perkara yang wujud. Terus bisanya kita sampai di titik itu bagaimana? Kata Rasulullah, ikuti aku, fattabi'uni, ikuti aku, tak ajarkan. Akhirnya kita diajarkan ilmu-ilmunya, Pak. Mulai syahadat, sholatnya, zakat, puasa, hajinya, dari sisi tauhid la ilaha illa anta wa ana. Rukun iman ada 6 itu di tauhid la ilaha illa anta wa ana. Di dalam tauhid
La ilaha illallah wa huwa kan ada 6 Pak, iman nggih. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi lan seterusnya. Tapi di dalam tauhid anta ini diakadiakan Pak. 6 iki didadekno sitok supaya iman di dalam ruh jenengan itu biar tidak tercampuri oleh iman selain Allah adanya. Wala taj'al ma Allah ilahan akhara. Janganlah kau mengadakan wujudnya selain Allah di sisi Allah. Janganlah kau mengadakan wujudnya Allah berdampingan di sisi Allah. Surat apa nih? Halo. Surat apa nih? Al-Anbiya ayat 4 pinten? 22 Al-Isra ayat 22 ya. Al-Isra ayat 22. Nggih leres. Mohon dikoreksi Pak ya. Wong menungso niku kathah salahi kados kula. Janganlah kau mendudukkan, mengadakan wujud selain Allah itu. Di situ dikatakan mengadakan Tuhan selain Allah. Di sisi Allah dalam hatimu. Loh, kapan kita saat-saat dikatakan duduk bahwasanya yang wujud itu cuman Allah? Ya ketika saat jenengan ini roh itu sudah dididik ajaran hakikat menuju makrifat, ajaran la ilaha illa anta menuju ana. Itulah yang disebut makrifat Allah. Dan ini bisa diraih siapapun panjenengan. Sebab ayatnya Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallaha, untuk semua, gak untuk hanya satu orang. Katakan Muhammad terhadap umatmu, apabila kau menginginkan, kamu sekalian berarti kita umatnya, termasuk orang Nasrani ikut umatnya Rasulullah. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi sekarang ini semuanya umatnya Rasulullah. Apabila kau ingin dijadikan Allah sebagai kekasihnya atau cintamu diterima oleh Allah, ikuti saya kata Rasul. Manakala sudah mengikuti maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita mengikuti Rasulullah itu konteksnya secara ruhaniyah ini Pak, berhubung sudah kecampuran kadung kemasukan cintanya ruh terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahwah, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah pembersihan pegatan ambek selain Allah. Ini ruhaniyah loh Pak, bukan jasmaniah. Engko diterjemahno pegatan sak jasmaniah. Ndak, saya tidak mengajarkan di situ Pak. Bahasa surat Al-Baqarah ayat 256 Allah katakan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan tauhid atau selain Allah, yang konteksnya apa, wujudnya apa, kekuasaannya apa, sifat-sifat itu kita tinggalkan, maka wa yu'min billah, kau akan diterima Allah untuk bertemu. Kalau cinta sampai sudah, hati sudah melepaskan cinta selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Ayat berikutnya, kalam berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Secara otomatis kesalahan hati sampai kali kula bercinta terhadap selain Allah itu ngapura, diampuni Allah. Padahal ini syirik Pak, syirik khafi nih. Aku cinta terhadap selain Allah, apa bentuk fisiknya wanita, bentuk fisiknya anak, bentuk fisiknya dunya brono, iki diampuni Allah. Lah, jenengan akan mengalami seperti ini kalau melakukan tindakan amaliyah yang kami sebut sebagai kholwat
teorine wonten praktek zikir sirul asrar pun niku mengke dengan sendirinya apa cintanya hati jenengan terhadap selain Allah tadi rontok, ngerti rontok nih, merotoli karena anugerah Allah sampai dihadapkan cinta terhadap Allah. Makanya mengapa di dalam dunia thariqah kita disuruh menghajar zikir sir, masuk keluar Allah dalam hati, sehingga kalau sudah kadung puluhan tahun Pak muni dewe Pak nggih cagak-cagak wit kabeh muni Allah Allah niki nek mboten dibimbing dibukakno sirul asrori bingung Pak jenengan estu akhirnya dapat isyarah-isyarah apa nggak paham sampai nyun sewu waktu kemarau Pak ya, sawah itu kan nggak ada airnya, buka-buka namanya nelo, cara bahasa Mojokerto itu tanahnya nelo-nelo, itu keluar cahaya biru, nggak paham Pak. Terus ada cahaya masuk dalam hatinya, dalam dirinya, nabrak, yuk kak, apa iki? Akhirnya ditakokno, ada yang keluar, macam-macam bentuk kejadian saat Allah memberikan beberapa ayat-ayat di situ. Kita ndelomong orang ngerti maksudnya. Udah ditakokno, iki umpama ngoten pada waktu itu takok Pak, bah niki napa Pak? Lah ya wis ngono kuwi lakonono, ngoten tok. Ora dijelaske detail iki maqasidul aqdamnya bagaimana mboten Pak. Ya wis pokoke mek ngoten tok. Estu Pak, nek gak dibukakno zikir sirul asr jenengan kali kula gelimpungan. Bayu berapa tahun? Bertahun-tahun. Mengapa beliau-beliau para mursyid guru kita itu jawabnya seperti itu? Karena beliau dulu yang ngono. Sampak kula piyambek nanti tanglet dengan mbae dhewe niku jawabe mek ngenten Pak. Ya kuwi cek ngerti soroh, ngoten nek. Ya Allah nggih pun. Wis zaman sakniki mboten Pak wis. Aku gak kepingin jenengan soro kados sing wis-wis yang sudah-sudah, biar mudah dan cepat. Pertimbangan umur, pertimbangan waktu dan lain sebagainya. Pun. Tatkala jenengan iki ruh sudah melakukan bentuk khalwat, fal ya'mal amalan sholihan. Kan jelas Pak, cara untuk bertemu Allah. Ngerti tak? Surat Al-Kahfi, ya tak? Pertama itu yang ditekankan adalah fal ya'mal amalan sholihan. Ternyata akmal yang mana? Akmal proses tahali ketajalli Pak. Akmal proses nafi itsbat. Proses jenengan dzikir di dalam sirul asrar syu'ar ke ain di situ. Sudah sering kita praktekkan. Piye carane? Mengikuti atas apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25 dan 26. Cara kholwat uzlah beliau. Pagi sampai sore beliau selalu berzikir. Lah trap-trapane zikir, prakteke zikir. Entah jenengan zikir subhanallah, entah zikir sampean alhamdulillah, entah zikir lewat lesan ucapan iki masya Allah. Yang terpenting hati jenengan iki sadar lan nyadari apa yang di depan kita semata-mata wujudnya hanya Allah yang berperan. Itu berarti orang Jawa mengatakan itu loh namanya zikir rasa. Urusan thariqahnya terserah. Urusan aktivitas yang dilakukan oleh jasad terserah. Rasulullah mulai pagi sampai sore seperti itu. Walaupun jasad ini repot ngurusi urusan umat, repot ngurusi urusan dunia, beliau
hatinya selalu berzikir. Ini sing kalau ceplosno dikir Rasulullah sampai bisa tingkatan maksum, dari mahfud ke maksum di sini, dari sirul asrar sampai ke fana'udzik dikri niku. Udahlah Pak, cukup sampai yakin dengan hati sadar, rasakan apa yang di dalam aktivitas dihadapkan jenengan dengan hati tenang, meyakini yang berperan hanyalah Allah. Ini proses penafian kewujudan kita, Pak. Proses penafian kekuatan kita, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Itu nanti sifat ma'aninya. Dari sifat kudratnya, kekuatannya, dari sifat irad, kehendak, kekarepan jenengan meriki, kekarepan mangan, kekarepan sholat, kekarepan apapun. Ilmu, ngerti macam-macam apapun. Apakah mengerti di dalam ilmu tentang muhadharah, ataukah ilmu tentang di dunia mukasyafah, lebih-lebih ilmu yang mengerti tentang dunia musyahadah, yaitu hakikat ma'rifat. Mari ilmu apa Pak? Hayat, hidup. Apakah hidup pada diri sendiri atau di luar diri sendiri? Mari hayat, sama pendengaran, kita mendengar suara apapun. Terus basor mata melihat apapun yang kita lihat, kita ketok nopo mawon. Terus basor kalam baik yang terucap dalam diri kita ataupun di luar diri kita. Wajib jenengan menafikan atas diri kita sebagai makhluk. Manakala jenengan ini sudah berjalan proses menafikan, maka jenengan dituntun Allah sendiri Pak, dituntun Allah. Jawaban semua apa persoalan terkait masalah nafi isbat, Allah membimbing jenengan, Allah sendiri membimbing jenengan. Sing penting mek ngeten kemawon. Yang terpenting bagi kita hanya begini loh Pak. Inilah pengertiannya illa liya'budun. Anda meyakini bahwasanya semua apapun yang dihadapkan Allah semata-mata hanya Allah yang berperan. Titik. Urusan kok Allah sing biji, urusan Allah. Urusan nanti kapan bersihnya kotoran hati itu urusan Allah. Sebab tatkala di saat detik-detik dalam hati sampan ini sudah hilang lenyap kotoran hati yang kami sebut al-aghyar, maka saat itu juga dikatakan panjenengan itu dalam makrifat Allah. Berarti fana Pak Bun. Urusan berapa detik, berapa menit, berapa jam, urusannya Allah biambel. Urusan Allah sendiri. Makanya yang disebut illa liya'budun atau wa ma umiru illa liya'budullaha wonten mriku nggih. Jadi yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan, ngetrapke ngamalke nglakoni tauhid anta wa ana ini bentuk dzikir sirul asrar, ruh jenengan ini melakukan kholwat, itulah namanya fal ya'mal amalan sholihan. Ayat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Al-Quranul Karim Pak, bukan Al-Quranul Qadim, secara syariat konteksnya pertemuan ini sesuk nek kiamat ketemu Allah. Lah fal ya'mal iki substansinya ada di jasad, meninggalkan larangan, menjalankan perintah jasmani. Nek pancen ngono aku takon, jasadmu diciptakan Allah dari apa? Tanah toh? Kembali ke mana? Tanah lagi. Ruhmu diciptakan Allah dari mana? Iki Pak, bahasa Al-Quran wa nafakhtu niki khilaf. Ada yang mengatakan wa naftu itu memakai makna kholaqo. Roh itu diciptakan, berarti roh itu termasuk
makhluk. Seperti ngeten. Bangku iki katakanlah aku yang menciptakan. Berarti unsure bangku bukan dari diri saya. Dari hal yang lain. Kayu, paku, lem, kan bukan dari unsur saya toh. Unsur saya itu cuman ilmu. Tapi wa nafakhtu itu ada yang mengartikan meniupkan, kutiupkan ruhku. Artinya dari unsur diri Allah. Akhirnya ruh tidak disebut makhluk. Ada yang seperti itu. Sebetulnya mudah, Pak. Kita kan proses innalillahi dan wa inna ilaihi raji'un. Miturut innalillahi harus mengikuti pengertian diciptakan. Tapi nanti kalau sudah proses wa inna ilaihi raji'un, meniupkan berarti dari unsur. Makanya kembali ke Allah. Lah, kembali ke Allah itu bukan kemahlukane itu yang bisa kembali, ndak. Kan sudah memakai makna wa nafakhtu dengan makna dari unsur zat. Berarti dikatakan kembali setelah kita itu belakrak. Kalau sudah dikatakan kembali detik di makrifat Allah, bukan perkarane, bukan perkaranya, ruh itu bisa kembali. Kalau ruh itu dikatakan sebagai makhluk. Sebab nggak ada ceritanya makhluk bisa kembali pada Allah. Nggak ada ceritanya ruh atau makhluk bisa melihat Allah. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada tadi nggih bisa melihat yang ada? Bukan mungkin. Karena teori mengatakan yang melihat yang ada itu hanya yang ada. Wis sampean ojo diterima ning akal, Pak, terima ning iman. Baru nyantol iki kok. Makalah 46 ini mulai zaman dulu sampai sekarang di sisi Allah itu tidak ada. Wala syai'a ma'ahu, tidak ada di sisi Allah. Posisi niki jenengan naik wis wa inna ilaihi raji'un. Ruh sampai iki sudah sampai pada Allah, artinya jenengan iki sudah kefanaan perkara selain Allah. Wis iki makalah. Intine makalah secara hakikat Allah itu sejak dulu sampai sekarang gak ono liyane Allah iku gak ono. Sing wujud iku gak ono. Termasuk kita sebagai makhluk. Lah, bagaimana hati sampean bisa masuk di zona situ? Itulah zona makrifat Allah. Syaratnya sampean harus pertama mengikuti Kanjeng Nabi. Kedua, sampean iki harus menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu dinul tauhid antawa ana. Ketiga, jenengan harus melakukan bentuk proses tahali atau pembersihan kotoran hati yang surat Al-Kahfi tadi ya. Itu dikatakan falyamal amalan sholihan. Itulah uzlah, itulah khalwat. Yang kedua, syaratnya bisa bertemu Allah wala yusrikna, wala yusrik apa? Bi ibadati rabbih akhata. Saat kau melakukan uzlah iku, saat kau melakukan uzlah, jangan menyekutukan Allah. Ini apa? Lekaslah, hilangkan keakuanmu ketika uzlah. Niki lho. Tapi jenengan ada momen proses dulu merasa dirinya itu beruzlah. Itu nanti dimasukkan Allah di jalur ihsan muraqabah. Iman sampai kate ihsan iku melewati muraqabah dulu. Apa? Anta budallaha ka'annaka taroh. Kata Rasulullah di Sahih Bukhari, ketika Anda menyembah Allah ka'annaka tarohu, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Lah, kalimat seakan-akan ini dalam benak hati jenengan ikut dikatakan merasakan dan meyakini bahwasannya yang berperan baik di dalam diriku maupun di luar diriku itu Allah. Sehingga saya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, rasa iman di dalam hati sampean itu menggelora hanya Allah yang menggerakkan saya.
Iku caranya sholat khusyuk itu di situ. Kalau kau tidak, kata Rasulullah, kalau kau tidak bisa melihat seakan-akan makrifat melihat Allah, yo sing wendek ae kau kudu merasa, kau harus merasa bahwasanya kau selalu dilihat Allah. Proses muraqabah iki wajib, Pak. Padahal saya syirik nih. Masih ada syirik, enggak apa-apa, Pak. Iki proses enggak apa-apa. Letak free fitrah tenan. Kalau sudah masuk di dalam musyahadah, iki iksan sampean sempurna sudah. Tidak muraqabah lagi,